رب العالمين نستعين ونعوذ بالله من الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لساني يفقهوا قولي ويسر خير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا سهلا. اللهم اغفر لنا وتب علينا لا أنت من ذلك لا تزال من صالح من أنت صاحب السفر وخليفة في الأهل والمال. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وأدام النفع به وببركات علومه وبكم المسلمين في الدارين آمين، إلى أن قال: بل أنهض الهمة فيها إلى الله وصار فيها مستعينا به في القدوم عليه. Nah, setelah beliau menjelaskan bahwa seriusan menghadap kepada Allah, menuju kepada Allah, totalitas kepadanya, meninggalkan hal-hal penting, hal-hal yang tidak penting yang mampu membelokkan kita dari jalan lurus menujunya, yaitu dunia, yaitu syahwat, yaitu kegemerlapan dunia. Tapi bukan berarti kita tidak perlu dunia. Kita sebut berulang-ulang bahwa dunia yang maksud adalah sesuatu yang dinikmati oleh fisik. Tapi ketika apa yang dinikmati oleh fisik bukan kita cari kenikmatannya, tapi kita jadikan wasilah, kita jadikan media untuk kita sampai kepada amal soleh dan sampai kepada keridhaan Allah, maka itu bukan lagi dunia. Bahkan di sini disebut bal anhadul himmata fiha ilallah. Bahkan orang-orang soleh itu, para wali Allah, para kekasih Allah, justru mereka membangkitkan semangatnya di dunia. Untuk apa? Ilallah. Untuk sampai ke Allah. Mereka orang yang paling semangat dengan bisnis. Mereka orang yang paling semangat dengan aksi sosial, aksi kemanusiaan. Mereka orang yang paling semangat membangun sekolah-sekolah terbaik. Mereka orang paling semangat menjadi orang yang paling kaya raya. Mereka menjadi orang paling semangat untuk duduk di posisi-posisi penting di sebuah negeri, di sebuah tempat. Untuk apa? Bukan untuk dirinya, bukan untuk kepentingan dunia tadi itu, nyenengin dirinya, egonya, nafsunya, syahwatnya, bukan. Tapi ilallah, agar kepentingan Allah dijunjung tinggi oleh setiap orang yang ada di bawah mereka, agar amal soleh mereka semakin lengkap, pengabdian mereka kepada Allah semakin sempurna, pengabdian mereka kepada sesama semakin leluasa. Jadi orang soleh itu tidak anti dunia, tapi justru dunia itu menjadi tunggangan dia. Maka udah lagi-lagi itu semua tentang dalam gitu, jadi agak susah. Fisik itu bisa sama, tapi dalam itu yang menentukan. Lihat handphone, semuanya sama. Apa yang membuat yang ini lebih mahal? Dalamnya software, apa sama aja. Apalagi iPhone, apa? Apple udah digigit dengan saya beli Apple Washington yang belum digigit. Murah ngapain 17 juta, 17 Pro kan gitu. iPhone 17 Pro ya. Kalau udah digigit, ini kan saya beli yang baru yang belum digigit. Oh bukan Apple-nya, bukan Apple-nya, bikin mahal. Proses dalam. Nah begitu juga manusia. Jadi jangan tertipu. Nah orang yang tidak paham, maka akhirnya menjauhi dunia. Orang yang tidak paham akhirnya anti alergi dengan ini. Padahal ini semua adalah fisik.
Maka Islam itu yang kemarin sudah saya sebut, kita ujungnya beragama itu jadi orang normal. Coba dalam Islam ada nikah nggak? Ada. Punya anak? Ada. Istri lebih dari satu? Ada. Dan itu semua normal. Gitu. Nabi juga jadi presiden ujungnya, kan gitu. Nabi juga punya bodyguard, kan gitu. Nabi juga punya pakaian yang sangat mahal untuk menjumpai delegasi-delegasi penting dari sebuah negara. Nabi juga punya kendaraan yang sangat mahal. Ya. Unta apa tuh namanya tuh? Al-Qaswa. Anda baca di mana ya? Di buku IPA ya dia, di unta Al-Qaswa. Kuda-kuda Arab yang sangat mahal. Berarti Nabi nggak zuhud atau bukan? Itu susah. Emang ini semuanya tentang dalam. Makanya kita juga dulu nggak expect ya. Kita juga dulu nggak expect gimana ya mau sampai ke Allah. Enggak, udah. Kuncinya satu aja. Usdukillah yasduka. Serius aja pengen ke Allah. Nanti dia juga serius nunjukin kita. Udah itu doang kok. Tapi kalau kita nggak serius mau ke dia, nanti ada aja jalan buntunya. Dan sekali lagi jalan menuju Allah itu sepi, tidak banyak yang memilih. Bukan jalan menuju Allah doang kok. Jadi pengusaha hebat kayak Ustaz Abu Syauqi juga jalannya sepi. Cari aja yang begitu, nggak banyak. Cari jalan seperti Sultan Muhammad Al-Fatih juga banyak yang begitu, nggak banyak. Jalan-jalan terbaik memang sedikit. Dan kuncinya cuma satu, apa? Idza wujidal azmu wa dhuhasabi. Kalau niat itu mantap betul dalam hati, wah jalannya kebuka sendiri itu. Wa idza lam yujad al azmu lam yatadih as-sabil. Kalau nggak ada kemauan, ya semua jalan tertutup. Jadi sama, kita juga dulu mikir gimana caranya jadi wali Allah, gimana? Jalan aja terus. Sambil hati ini jangan pernah belok dari dia. Ya Allah tunjukin, ya Allah temukan, ya Allah bimbing, ya Allah nanti Allah kasih kepahaman dalam hati yang kita tuh masih kayak orang, kayak masih dengan aktivitas kita yang dulu. Ya masih ini, masih itu, masih aktivitas ini, masih aktivitas itu, tapi hati itu udah beda. Nah, hati yang berbeda itulah yang membuat nanti orang itu sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama sekolah, tapi nggak terdaftar kan beda itu. Sama-sama sekolah, tapi belajarnya nggak di sekolah kan beda itu. Nah, gimana ya daftar? Gimana daftarnya jadi wali itu? Daftarnya serius aja sama Allah. Nanti insya Allah Allah. Wasara fiha musta'inan bihi fil qudumi alaih. Dan jadilah ia di dalam dunia ini selalu minta tolong kepada Allah dengan perantara dunia itu untuk sampai kepadanya. Ya, untuk sampai kepadanya. Bukankah Nabi dengan sahabat-sahabat Madinah akhirnya sampai kepada tujuan? Apakah Madinah itu bukan dunia? Apakah manusia itu bukan dunia? Itulah dunia yang sudah naik level menjadi nikmatul wusta wa nikmatul ulia. Nikmat dunia yang sudah dijadikan batu loncatan untuk sampai kepada amal soleh. Nikmat dunia yang sudah menjadi batu loncatan untuk kita meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya. Nah, ya Allah, ya gimana jelasinnya? Ya begitu, dia bicara gaib semua. Dan itu semua letaknya di hati gitu. Ada orang nyari dunia, emang dunianya yang dicari. Ada orang nyari dunia bukan itunya. Ada orang nyari dunia biar kaya, ada orang nyari dunia biar kaya. Ya Allah, udah nggak tahan hati lihat orang-orang soleh hidupnya masih susah aja. Itu udah beda itu nilainya. Ya Allah, udah nggak tahan, uang masih pas-pasan aja, pengen punya uang lebih. Kenapa? Itu ada kelas-kelas bagus ya Allah untuk aku makin kenal Engkau ya Allah. Pengen
punya itu. Padahal sama-sama pengen kaya itu. Nah, bayangin tuh kalau orang itu nggak serius sama Allah, nanti begini-begini ketipu. Jadi makin rajin bisnisnya, jadi makin ini, makin ini. Wahum la ya'rifun, wahum la yash'urun. Madza fi qalbih, apa yang ada di hatinya. Ilaman sayasil, dia mau sampai kemana sebetulnya? Mau sampai ke siapa? So, 95% kesuksesan ada di dalam. 5% sisanya adalah teknis, yang itu akan terbuka sendiri kalau hati kita sudah lempeng, lurus untuk mengabdi total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang-orang yang sudah total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serius kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fama zalat matiyatu azmih la yaqarru qararuha. Akhirnya orang ini ya semangatnya terus membara, nggak pernah capek, nggak pernah lemes, nggak pernah putus asa, nggak pernah fatroh, semangat aja gitu. Mau rihlah kayak mau nggak rihlah kayak punya duit nggak punya duit, tanya kenapa? Dia tahu kemana hendak menuju. Ya sama kayak orang mau serius ke Jakarta, mau banjir kayak mau macet kayak ada orang kecelakaan kayak ban pecah kayak nggak mau tahu, pokoknya harus sampai. Hakadha ya. Man qasada ilallah, siapa yang menuju ke Allah, maka famazalat matiyatu azmih, kesemangatannya, keseriusannya, niat dan tekad bulatnya tidak pernah padam. La yaqarru qararuha. Dan niat kuat, niat bulat yang diumpamakan seperti kendaraan tadi nggak bisa diem, gerak. Tanya sana, tanya sini, gerak sana, gerak sini, usaha sana, usaha sini. Nggak bisa tenang. Sampai dia ketemu dengan cita-cita tertingginya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li'anna syauqa aqlaqoha, karena kerinduan membuat dia nggak bisa tenang. Wa khaufa fawatil luhuki az'ajaha, dia terganggu kalau nanti tidak sampai. Pikirannya terlalu terganggu, jangan-jangan nggak sampai. Pokoknya harus sampai. Akhirnya karena tujuannya jelas, membara semangat, cinta, rindu, angan-angan, impian, cita-cita, sehingga daiman tasyaruha, akhirnya dia mau nggak mau terus berjalan, nggak bisa diem, pikirannya nggak bisa diem, semangatnya terus menyala, terus berkobar. Akhirnya daiman tasyaruha, akhirnya mau nggak mau dia terus bergerak, dia terus berusaha terus. Kenapa orang yang sudah total ke Allah nggak bisa dihentikan? Kenapa? Liqillati awaiqiha, karena dia udah nggak punya beban dalam hidup. Udah nggak takut orang, udah nggak ada yang ngelarang, udah nggak ada yang ngomando, tidak di bawah tekanan siapapun, tidak dalam harapan kepada siapapun. Hakadha Abdullah, begitulah hamba Allah. Enak kan kalau jadi hamba Allah doang? Nggak ada yang ngatur. Nggak diatur oleh duit, nggak diatur oleh waktu, nggak diatur oleh kekuasaan, nggak diatur oleh kepentingan. La. Yang bisa ngatur dia cuma Tuhan. Yang bisa ngatur dia cuma nabinya. Yang bisa ngatur dia hanya kebenaran yang ada di kepalanya berdasarkan ilmu kepahaman yang selama ini dia kejar. Yang bisa mengendalikan dia cuma guru-guru soleh yang menjadi mursyid. Waman siwahum
Qala la wala. Siapapun selain mereka, enggak peduli orang. Daiman tasyaruha, dia terus bergerak dengan sangat cepat, dengan sangat energik. Kenapa? Karena dia udah nggak bawa beban. Li'annaha lama a'radat anid dunya muwalliyatan anha qallat awaikuha. Saat orang udah nggak punya kepentingan dunia, udah ringan aja. Siap ditegur, siap diluruskan, siap jatuh, siap tidak disebut. Nah, karena kepentingan dunia inilah yang buat orang itu jadi berat. Sampai kapan dia terus bergerak? Allah. Ila an anakhat bihadratil quds wa bisatil uns. Sampai dia memarkir, menderumkan kendaraannya berupa semangat, cita-cita dan impiannya. Nah, di hadratil quds, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, di ujung cita-citanya, di ujung impiannya, di jalan yang paling diridhoinya. Wabisatil uns, dan di dalam permadani kenyamanannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama cita-cita tertingginya belum sampai, dia tidak akan pernah berhenti. Selama Allah belum ridho dengan segala puncak cita-cita dan impian yang diharapkan belum terwujud, maka dia belum pernah akan berhenti. Dia akan berhenti ketika dia sudah sampai kepada Allah, dia sudah nyamannya hanya dengan Allah, dan tidak ada berhenti itu kecuali di ujung nafasnya, sampai Allah katakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hei jiwa yang tenang, kembalilah kepadamu, engkau ridho dan diridhoi. Wadkhuli fi ibadi, masuklah bersama hamba-hambaku yang lain yang hanya menghamba kepadaku, tidak ada kepentingan apapun. Wadkhuli jannati, masuklah ke surgaku sebagai balasan terhadap diri-diri yang hanya ingin Allah sebagai tujuan akhirnya. Nah, nggak akan pernah berhenti. Saat semua orang sudah lemas, saat semua orang sudah berhenti, saat semua orang sudah tidak punya lagi impian, dia selalu bermimpi untuk mendapatkan puncak kedekatan tertinggi, untuk mencapai kedekatan paling dekat dengan Rasulullah SAW, untuk memberikan manfaat seluas-luasnya untuk umat di negerinya, di seluruh penjuru dunia. Selama cita-cita itu belum sampai dan selama nafas masih berhembus, orang-orang seperti ini tidak akan pernah berhenti meletakkan kendaraannya, yaitu dirinya, sampai Allah ridho di puncak ketinggian keridhoannya. Nah, apa yang terjadi kalau orang sudah ada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai kepada Allah, maka beliau melanjutkan fi mahallil mufatahah wal muwajahah wal mujalasah wal muhadatsah wal musyahadah wal mutala'ah. Kalau orang sudah benar-benar sampai kepada Allah, Allah buka hijabnya. Orang ini didekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bihadratil quds wa bisatil uns, maka dia akan saling buka-bukaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan buka hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saat sudah dibuka, kita akan minta kepada Allah untuk terus diberikan anugerah-anugerah istimewa. Saat dia membuka kita, terus diberi manfaat-manfaat yang luar biasa, ilmu-ilmu agung, anugerah-anugerah istimewa. Maka kamu terus minta agar Allah terus membuka jalur-jalur yang lebih tinggi, makom-makom yang lebih dekat kepadanya. Nah, saat Allah Subhanahu wa ta'ala membuka kepada orang tersebut pelajaran-pelajaran penting dalam hidupnya yang tidak bisa ditempuh dengan membaca, dengan belajar, kecuali dengan cara Allah membuka.
Masya Allah. Kemudian muwajahah. Apa yang terjadi kalau orang sudah sampai kepada Allah? Dia akan muwajah. Dia akan berhadap-hadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka cahaya dirinya sehingga dirinya bersinar cerah, dan dia pun terus menghadap kepada Allah dengan cahaya terbaik dirinya, dengan diri terbaiknya, dengan harta terbaiknya, dengan waktu pikiran terbaik. Apalagi muwajahah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadap kepadanya dengan cinta, dengan penuh kedekatan. Di saat orang itu terus berhadapan dengan Allah, dengan terus mendekat, terus berjalan. Kemudian yang ketiga adalah al-mujalasah. Orang yang sudah sampai kepada Allah, maka dia akan duduk berdampingan dengan Allah dalam posisinya, dalam kedudukannya. Kita duduk bersimpuh di hadapan Allah dengan penuh adab, dengan penuh malu, dan Allah juga menghadapi kita dengan dia terus mendekatkan dan juga terus dengan pilihan-pilihan terbaiknya. Kita duduk menghadap kepada Allah, senantiasa mengingatnya, dan dia duduk di hadapan kita, dia ada di hadapan kita dengan segala kebaikan-kebaikannya. Nabi Allah SWT berfirman dalam hadits qudsi, ana jalisu man dzakaroni, saya adalah teman duduk orang yang senantiasa ingat kepadaku. Kemudian yang keempat, orang-orang yang sudah sampai kepada hadratul quds, mereka senantiasa berdialog dengan Allah secara hati, selalu berbicara, selalu berdoa, selalu berharap, selalu menyampaikan impian-impiannya. Pikirannya tidak pernah berhenti, hatinya tidak pernah mati, seakan-akan tersambung dirinya dengan Tuhan. Nah, dia berbicara dengan kita dengan terus dikasih tuh kebaikan-kebaikannya, anugerah-anugerahnya. Di saat kita juga senantiasa berdialog dengannya dengan hati dan sanubari kita. Kemudian yang musyahadah yang kelima, dia saling bertatap-tatapan, dia saling berhadap-hadapan, dia saling melihat. Kita melihat zat Allah, kita melihat kehebatan Allah di seluruh alam semesta ini, dan Allah menyaksikan kita di alam nyata kita ada di dunia ini. Kita menyaksikan Allah dengan kemahakuasaannya, dengan sifat rububiyahnya, sifat penciptaan dan penjagaan Allah terhadap alam semesta ini. Dan dia menyaksikan kita dengan segala ubudiyah yang kita lakukan kepadanya. Udah kayak sepasang kekasih aja. Saling lihat, saling buka, saling cerita, saling nyaman. Ya Rabb. Dan tidak ada kekasih yang lebih hebat melebihi Rabbul Alamin, Tuhan kita, pencipta kita, sumber segala-galanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pesan guru kita semua. Inilah keberkahan lisan beliau yang sampai hari ini saya masih terngiang, walaupun hari itu bingung. Masih ingat sekali saya di salah satu ngaji sore di Temboro. Kang, hidup cuman sekali, rugi besar kalau kamu hidup sekali nggak jadi kekasih Allah. Tung, pusing langsung kepala. Kalau jadi kekasih Allah kan kaya-kaya nggak boleh main bola, kayak nggak boleh jadi orang kaya, kayak kaya nggak boleh jadi orang hebat. Tapi simpen aja dalam hati. Kalau guru nyuruh gitu, pengen, udah gitu aja. Dan nggak semua orang pengen. Kita pengen aja. Insya Allah jadi. Wa ma tasyaun illa ayyasha Allah. Tidaklah kita punya mau kecuali itu mau Allah. Jadi pengen aja itu, aduh mahal. Bahkan yang paling mahal dari manusia itu pengennya. Kita kalau punya anak nggak mau sekolah, kan pusing kita. Dan ntar dikasih duit, enggak kan susah. Kawin ya, itu orang udah pada kawin semua, udah pada nikah semua. Ntar, enak masih jawaban ntar. Nggak mau, aduh setengah mati itu.
Nah sama, kalau orang di hatinya nggak pengen jadi kekasih Allah ya repot, nggak punya bagian berarti. Tapi kalau kita pengen aja, ya Allah pengen, nggak tahu caranya gimana, nanti juga sampai. Jadi orang yang benar-benar sudah cinta kepada Allah sampai di hadapan Allah, sampai di permadani yang buat dia nyaman dengan Allah. Dia punya sifat, dia punya ciri-ciri seperti orang yang sedang jatuh cinta, jatuh hati. Apa tadi? Mufatahah, saling buka. Muwajahah, saling lihat, saling berhadap-hadapan. Mujalasah, duduk bareng. Muhadasah, saling ngobrol. Musyahadah, saling menatap. Wal mutalaah, dan saling memperhatikan. Dua. Allah, kita memperhatikan kehebatan Allah, kemahaagungan Allah di dalam alam nyata ini, dalam alam yang tidak nyata, alam langit, di seluruh alam semesta. Dan Allah memperhatikan kita. Ini kok orang pengen ngedeket terus ya? Kok pengennya dituntun melulu ya? Kok pengennya makin dicintai ya? Allah. Fasaratil hadratu mu'ash'ash qulubihim ilaiha ya'un wa ilaiha yaskunun. Maka jadilah al-hadratu, kedekatan, berhadap-hadapan dengan Allah itu, hubungan yang erat, kental, intim dengan Allah itu, mu'ash'ash qulubihim, menjadi ketenangan, ketentraman bagi hatinya. Ilaiha ya'un wa ilaiha yaskunun. Kepada hati yang penuh ketenangan itulah dia senantiasa kembali, dan kepada hati yang penuh ketenangan bersama Tuhannya itulah dia menetap dan bertenang, bersenang diri. Hakadha hayatu auliyaillah. Seperti inilah kehidupan para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah mati, tidak pernah padam semangatnya. Hati dan pikirannya, impiannya tidak pernah berhenti. Gerak fisiknya senantiasa intensif, senantiasa terjadi, dan mereka akan terus bergerak sampai mereka sampai ke tujuan tertingginya, yaitu kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sedekat-dekatnya secara makanah. La al-makan, bukan secara tempat, tapi secara kedudukan di hati. Apa cirinya? Mereka akan saling buka-bukaan, mereka akan saling berhadap-hadapan, mereka akan duduk bersama, mereka akan bercengkrama bersama, mereka akan saling memandang, dan mereka akan saling memperhatikan, sehingga hati yang sudah terbiasa menyikapi Allah layaknya seorang kekasih yang sangat kita kasihi, maka hati yang seperti inilah yang menjadi hati yang penuh ketenangan, tempat kembali dari segala masalah, tempat kita tenang dari segala hiruk pikuk kehidupan dunia. Hadza wallahu ta'ala wa ilmuhu atam wa la ilma lana illa ma'alam. Sallallahu nabiyil akram. Semoga Allah SWT terus tuntun tangan kita, Allah SWT terus bimbing langkah kita, Allah SWT terus jaga hati pikiran kita, agar satu-satunya tujuan kita hanya Dia, satu-satunya ujung dari segala pencapaian yang kita ingin capai adalah ridho dan rahmatnya. Hadza billahi taufik, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.